Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Iga Maulana Farhan, calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Saya adalah guru geografi dari SMA Muhammadiyah Tiga Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata pada modul 1.4 Budaya Positif. Pada video ini, saya akan menyampaikan dua sesi aksi nyata yang telah saya lakukan. Sesi pertama adalah diseminasi bersama komunitas praktisi yang beranggotakan wali kelas, BK, dan wakakesiswaan. Sesi 2 berisi tentang pembentukan keyakinan kelas bersama kelas 12 IPS. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini juga sebagai pertemuan rutinnya kita antara wali kelas, BK, dan kesiswaan untuk koordinasi seperti biasanya. Tapi kali ini saya juga numpang untuk tugas saya di CGP gitu ya. Jadi ngapunten ini juga saya dokumentasikan, insya Allah nanti juga akan saya upload di YouTube seperti itu. Nah, jadi nggak ada beberapa hal yang ingin saya pembelajaran kita dilaksanakan di lab komputer. Harapkan segera memasuki lab komputer. Jadi ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, masalah hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan apapun yang saya pelajari di CGP. Jadi ini sebenarnya juga saya bertugas untuk menyampaikan apa sih hasil belajarnya di CGP itu kayak gitu. Yang pertama-tama masalah disiplin positif Bapak Ibu. Nah, kita melihat anak-anak kita kan banyak sekali yang melakukan pelanggaran ya. Terus seperti terlambat, nggak rapi, kemudian pakai jaket di kelas. Tadi sudah saya upayakan juga untuk merestitusi. Nah, disiplin positif itu saat ini kayaknya perlu digalakkan kembali, mengingat adanya beberapa dampak emosi negatif sebenarnya. Kalau misalkan kita refresh kembali masalah hukuman ya, kira-kira anak-anak itu pas sama buatnya sih dihukum ya. Kira-kira ada dendam nggak ke kita? Ada yang ikhlas, ada yang enggak deh. Ada yang enggak, tapi resiko ada yang enggak ikhlas akhirnya timbul dendam ya. Nah, fungsinya disiplin positif itu untuk menanamkan nilai-nilai itu tadi agar kita itu sama-sama merdeka dan bahagia. Jadi mindset merdeka belajar itu bukan sembarang-barang anak-anak itu dibiarkan sebebas mungkin merdeka, bukan seperti itu. Tetapi sebenarnya mindset merdeka belajar itu adalah mereka berkembang sesuai dengan apa yang mereka miliki dan itu sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini itu adalah hal yang benar secara universal. Nah, wujud simpelnya ada di profil pelajar Pancasila. Nah, dengan kita menerapkan 6 profil pelajar Pancasila itu mulai dari ketuhanan dan ketakwaan, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif juga ya. Kemudian apalagi nilai kok lupa, ada 6 poin itu insya Allah kita sudah menerapkan namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tujuannya untuk apa? Agar kita itu gini Bapak Ibu, sebuah hasil yang saya terima ketika ikut CGP, stresnya itu pasti berkurang. Karena apa? Kita nggak ada tuntutan untuk yang aneh-aneh terhadap anak-anak. Kita lebih ikhlas. Jadi merdeka belajar itu maksudnya gimana? Ya udah, biarkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan mereka, dengan kita antarkan. Seperti itu. Bukan dibiarkan tapi diantarkan dan mereka berkembang sesuai dengan apa yang mereka miliki. Nah, akhirnya apa? Kita nggak punya tuntutan yang pasti untuk mereka. Biarkan saja mereka berkembang kayak gitu. Jadi misalkan kita masih berpikiran bahwasanya tuh targetnya harus ini. Misalkan gini, Pak Budani ngajar sosiologi, targetnya anak-anak lebih tinggi daripada KKM. Misalkan anak-anak nggak lebih tinggi, dampaknya gimana Budani? Pusing kan aslinya. Iya kan? Anak-anak ya Allah diurui kok seperti ini kok nggak. Akhirnya kan kita stres kan. Nah, dalam merdeka belajar hal tersebut dapat dihilangkan. Jadi kita lebih ikhlas mengingat kita gak ada tuntutan untuk lulus ujian juga kan, lulus ujian akhir itu kan kelulusan semuanya dari sekolah. Akhirnya berdasarkan perkembangan. Nah, selanjutnya masalah hukuman dan penghargaan itu kaitannya sama 5 posisi kontrol.
guru yang ada di sekolah. Dari yang saya pelajari ada 5 posisi guru untuk mengontrol tindakan siswa Bapak Ibu. Ada penghukum, ada membuat orang merasa bersalah, ada posisi teman, dan ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Kira-kira kalau Bu Cindy dari 5 ini lebih cenderung kayak yang mana Bu Cindy? Teman ya di anak-anak ya. Tapi pasti di luar sekolah ada yang penghukum juga. Kalau membuat orang merasa bersalah ini seperti itu loh. Oh alah kalau seperti itu terus orang tua apa gak sedih gitu. Itu yang sering dilontarkan. Jadi intinya ucapannya mengintervensi agar anak memiliki penyesalan gitu. Apalagi menghukum itu bisa untuk dendam kan, ya kan. Nah yang ditawarkan memang gini Bapak Ibu, nggak sepenuhnya 3 yang terakhir antara teman, kemudian memantau dan manajer itu selalu baik, tetapi pasti ada unsur-unsur yang selalu dibutuhkan di lembaga pendidikan ini. Cuma dalam guru penggerak ini kita dikenalkan 5 posisi ini untuk apa? Untuk kita bisa lebih memposisikan bagaimana agar masalah anak itu selesai tanpa dendam. Bu Cindy tadi pasti mengamati saya merestitusi anak-anak. Hasilnya apakah anak-anak merenggut ke saya, Bu? Enggak. Bahkan Gian tadi yang saya ingatkan masalah kerapian, kukunya panjang, pakai jaket di dalam kelas. Ternyata ketika saya tanyakan ke Bu Citra langsung otomatis jaketnya dilepas, tinggal besok kita lihat kukunya sudah dipotong apa belum. Gitu. Dan masalah restitusi itu Bapak Ibu ya, kita memberikan efek yang menyebabkan mereka berubah itu bukan dari alasannya karena Pak Iga seperti itu, tapi karena mereka sendiri. Misal gini, Gian tadi saya minta untuk memotong kukunya. Kamu tahu Gian kalau kuku panjang resikonya apa? Tahu Pak? Apa saja resikonya Gian? Pak, mudah sakit perut. Kenapa mudah sakit perut? Karena kotor Pak, ada bakteri masuk ke perut. Nah itu sebenarnya baik nggak sih untuk kamu? Jadi yang saya tekankan adalah motivasi intrinsik namanya. Jadi dia itu berubah karena adanya dorongan dari dalam dirinya, bukan karena kita. Dia memotong kuku bukan karena diminta Pak Iga, tetapi dia memotong kuku karena dia tahu bahwasanya kukunya harus dipotong. Termasuk juga kayak kayak Iwan tadi, saya restitusi, kenapa kok bisa terlambat? Ternyata masalahnya karena layangan. Nah ternyata mereka bisa menciptakan solusi sendiri. Main layangan kayaknya hanya sampai jam 3 saja dapat. Habis itu mending istirahat aja. Mereka yang memiliki keputusan sendiri untuk masalahnya. Jadi sebenarnya kita nggak menyuruh mereka, tetapi kita mendiskusikan dan memberikan rekomendasi. Gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Kayak gitu. Itu namanya proses restitusi yang mana dimiliki oleh posisi manajer biasanya. Kalau pemantau ya hanya memantau saja. Biar kamu hari ini terpantau terlambat lagi loh, misalnya seperti itu. Kamu sudah 5 kali terlambat, itu namanya memantau. Kalau teman seperti Bu Cindy tadi, yang penting akrab dulu. Tapi ada resikonya Bu Cindy. Saya sebelumnya ada pada posisi sampean ke anak-anak seperti teman. Resikonya sampean tahu? Lama. Bukan. Baiknya ke kita doang. Pasti nanti curhat. Misalkan Bu Cindy, Iga kok ini banget toh. Bahkan lebih parah lagi, mandinya enggak Pak. Bu Cindy, Iga kok ini banget toh. Nah, saya juga gitu. Iya, ada seperti itu ya. Itu resikonya seperti itu. Resiko dari si penghukum dan resiko yang posisi teman. Si posisi teman pasti dicurhati. Dia akan baik pada diri kita saja. Tapi untuk guru-guru lain bagaimana? Ya nggak tahu kan gitu kan. Apalagi untuk si penghukum kayak gitu. Itu ada resikonya sendiri Bapak Ibu. Jadi ini saya kenalkan saja. Semoga jenengan tertarik. Ini yang kayak gitu kan. Nah, terus ini ada namanya segitiga restitusi. Kalau bagikan kalian gaya dulu-duluan. Segitiga restitusi ini adalah senjata yang saya gunakan untuk memberikan solusi terhadap berbagai macam masalah tadi. Jadi mulai dari menstabilkan identitas, jadi kayak gini misalkan. Biasanya anak yang melakukan kesalahan kita panggil ada rasa takut. Misalkan masalahnya adalah dia terlambat datangnya. Kita stabilkan identitasnya. Kamu memang benar kamu terlambat, tapi itu masih lebih bagus daripada kamu nggak masuk. Tapi Pak Ika nggak bilang loh ya terlambat itu baik, bisa diperbaiki nggak? Itu menstabilkan identitas. Intinya apa? Membangkitkan jati dirinya lagi. Bahwasanya saya ini nggak nemen-nemen banget lah, saya mending kayak gitu ya. Nah, validasi tindakan yang salah gini. Dia harus sadar bahwasanya yang dilakukan itu salah. Kita kan dalam hukum dan dalam Islam itu kita nggak bisa menyalahkan orang sebelum dia itu sadar kalau yang dilakukan salah. Nah itu intinya. Kita harus menyadarkan bahwasanya dia itu salah. Dengan cara apa? Kita ajak bicara. Kamu tahu Pak Ida panggil ke sini karena apa? Tahu Pak, kenapa? Karena terlambat Pak.
Kok terlambat? Gimana hitungannya terlambat? Karena saya datangnya lebih dari jam 7 Pak gitu. Jam berapa sekarang? Hampir jam 8, hampir 1 jam gitu, malah guyon kayak gitu lagi. Tapi menyadarkan mereka bahwasanya mereka itu memang salah dan mereka ikhlas menerima konsekuensinya gitu, karena perjanjian kita untuk membuat konsekuensi tadi. Nah, intinya kita validasi bahwasanya yang dilakukan itu memang salah. Dia sadar kalau dia salah, pasti ada keinginan untuk berubah. Karena pada dasarnya hakikatnya semua manusia yang telah di muka bumi itu auranya positif. Kan ngoten. Nah, itu yang harus kita yakini. Terus kemudian kita kembalikan ke keyakinan sekolah dan kelas yang sudah kita susun bersama-sama. Nah, terlambat ini sebenarnya ada bentronya nggak sih sama keyakinan kelas kayak gitu? Kan kita kan sudah membuat perjanjian Bapak Ibu. Dan di sini ini sudah ada listnya, ada form supervisi kesepakatan dan keyakinan kelas. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga konsistensi. Nah, ini juga saya jadikan alat untuk restitusi, untuk menyadarkan mereka bahwasanya mereka bertentangan dengan namanya keyakinan itu tadi. Dan yang saya harapkan Bapak Ibu misalkan ada waktu dan rela mau mensupervisi kesepakatan dan keyakinan kelas pada kelasnya masing-masing. Misalkan nggak sempat, ya udah saya aja nggak apa-apa. Gitu. Toh ini juga untuk sekolah juga kan, untuk anak-anak juga kan, saya saja nggak apa-apa. Bukan masalah ini kewajiban Bapak Ibu, enggak. Nah, jadi intinya kita mengkonfirmasi ulang kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk bersama. Jadi kayaknya harus ada tulisan yang mana kita itu istilahnya sama-sama jadi polisinya. Misalkan ada teman yang salah, diingatkan sama kita yang salah diingatkan sama teman. Kan fungsinya keyakinan sebenarnya itu. Kita kalau misalkan kita membuat peraturan, itu adalah istilahnya aturan searah. Kita yang mengatur, mereka nggak ikut ngatur. Tapi kalau keyakinan dan kesepakatan, kita bekerja sama. Itu pasti ada dampaknya dan mereka pasti lebih ikhlas daripada kita atur. Di sini saya juga sebenarnya peran saya kurang terlalu besar sebagai CGP di sini. Cuman yang saya harapkan memang ada perubahan minimal dari diri saya, dan saya membagikan pengalaman saya kepada Bapak Ibu. Dan saya harapkan dengan pertemuan ini sebagai rutinitas sebenarnya ini adalah pertemuan para praktisi hebat di Semamti. Gitu. Tapi saya nggak pernah menyebutkan seperti baru saat ini, karena jangan agen-agen yang punya hubungan yang paling kuat dengan anak-anak karena wali kelas dan BK itu tadi. Jadi saya harapkan jangan ikhlas menerima informasi dari saya ini. Ya, cukup itu saja. Jadi kembali lagi ke Merdeka Belajar itu tadi Bapak Ibu ya. Jadi mindset Merdeka Belajar itu bukan membiarkan anak-anak sakar di luar seperti itu. Kalau menurutnya Ki Hajar Dewantoro itu, pendidikan itu mengantarkan murid tumbuh sesuai kodratnya. Kodrat apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Alamnya itu tergantung rumahnya di mana, zamannya itu sekarang zaman teknologi. Jadi tumbuhnya berdasarkan dua kodrat itu dengan kondisi yang selamat dan bahagia. Kalau misalkan kita merdeka kan kita biarkan, apakah mereka akan selamat? Paling bahagia awal-awalnya aja, pasti nanti akan menyesal kan gitu kan. Nah, harapannya jangan sampai oh iya ya bener yang dikatakan Bu Cindy, nggak ada seperti itu. Jadi mulai dari sekolah dia menerapkan apa yang dipesankan oleh Bu Cindy, oleh Bu Vira, oleh Bu Ulin. Jadi harapannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan untuk ini? Ada yang ditanyakan Mbak? Kayak itu sebenarnya masalah kasih pasti nanti si Puspita. Nah, coba nanti saya bantu. Tadi Jadi masalah Puspita ya. Puspita yang kas, padahal waktu itu dia udah apa? Aslinya dari ekonomi dia enggak iya. Iki ya kesepakatannya ada kas 2.000 per setiap Senin. Jelaskan bolak-balik dari gak sih bu kayak ngono. Iya. Naik kelas tuh gak jalan karena mereka gak punya uang. Karakternya Puspita kan ketika diberikan instruksi ngengkeli dhisik. Ya. Iya bener. Ya. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Itu jargon dari mana? Oh, dari TNI. Yang dulu itu ngelatih PBB ya, Cas ya. Oke. Baik, Rek. Pada kesempatan kali ini Pak Iga
membutuhkan kalian. Ini sebenarnya untuk kepentingan kita bersama-sama. Hari ini kita akan menyusun kesepakatan dan keyakinan kelas yang tujuannya untuk menjaga nilai-nilai baik atau nilai-nilai luhur agar tetap stay ada di kelas ini. Tujuannya untuk apa? Ya untuk kalian sendiri, untuk kelas ini, untuk kebaikan kelas ini. Gimana nih? Kameranya sudah nyala. Ini ada mikrofonnya. Gak apa, ini alami saja ya Rek ya. Kita nggak ada skenario. Baik, gini. Untuk kesepakatan dan keyakinan sekolah semuanya sudah pernah baca apa belum? Sudah, meskipun sekilas ya. Jadi ada beberapa kesepakatan dan keyakinan kelas yang pernah kita laksanakan atau kita lalui selama ini. Ada poin religius, disiplin, seragam, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Nah harapannya, bentar, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kelas ini sudah paham nggak sih apa itu kesepakatan dan keyakinan kelas? Sudah, yakin? Nah gini Rek, apa bedanya kesepakatan atau dan keyakinan dibandingkan dengan peraturan? Kesepakatan itu dibuat bersama. Kalau kesepakatan dibuat bersama, makasih Ido. Kalau peraturan siapa yang buat? Presiden. Ya, presiden juga buat aturan, namanya instruksi presiden, nggak salah Lin. Kalau peraturan yang buat guru saja, jadi hanya intinya peraturan sepihak kan gitu kan. Kalau kesepakatan dan keyakinan itu adalah dibuat bersama untuk kepentingan bersama. Gitu. Jadi bukan untuk kepentingan seseorang saja. Baik Rek, di sini kita ingin mendambakan sebuah kelas yang ideal, yang kiranya nyaman untuk kalian semua. Kelas adalah rumah kalian juga. Rumah bukan berarti bangunan, tetapi juga berarti keluarganya. Ya. Nah, kalian sudah kelas 12 ya, sudah lama menjalin hubungan satu sama lain, sudah bersahabat. Nah, pasti ada bayangan kalian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kelas yang paling enak, ngangeni teman-teman nih, terus juga ramah-ramah orangnya kan, seperti itu kan harapannya kan, bermacam-macam hal-hal baik yang diinginkan oleh semua orang. Karena pada prinsipnya semua orang pasti terlahir baik dan menginginkan hal baik. Setuju untuk itu? Setuju. Oke, baik Rek. Jadi gini, di situ sudah ada beberapa poin: religius, disiplin, seragam, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Kalian tolong curahkan ide-ide kalian ya terkait poin-poin penting itu yang kiranya menjadi kesepakatan bersama yang ada di kelas ini. Bisa dipahami? Contohnya misalnya religius, selalu berdoa di awal pelajaran. Nah, misalkan seperti itu namanya kesepakatan dan keyakinan ya. Jadi bukan aturan. Kalau misalkan aturan, saya yang menyuruh harus berdoa sebelum belajar gitu. Kalian nggak tahu kalian ini kelas apa enggak. Tetapi kesepakatan dan keyakinan berhubung itu dibentuk bersama-sama, insya Allah akan menuju namanya ikhlas untuk mentaatinya. Baik, pertama-tama langsung saja saya bagi sticky notes-nya. Setiap anak mengisi ada 6 poin itu ya. 6. Iya kan ada 6 poin, tapi kamu punya idenya pada bagian apa gitu aja. Ya, misalkan punya idenya pada bagian gotong royong, harus senantiasa piket untuk menjaga kebersihan kelas, misalkan seperti itu. Ya, intinya poin-poin yang kalian punya ide tuliskan saja. Nah kayak gitu, misalkan melaksanakan iuran kelas masuk di gotong royong kan? Boleh atau semuanya? Kamu mau nambah lagi Bu? Ya nanti kita bacakan bersama-sama satu-satu Rek ya. Jadi mana yang kiranya deal diambil, yang kiranya nggak deal di kelas ini nggak usah diambil dulu gitu ya. Namanya ide kan bisa bermacam-macam dan nggak semuanya bisa diterima. Oke, makasih Mas. Ide saja dah. Oke, taruh aja. Nampaknya sudah semuanya melampirkan ide-idenya.
selanjutnya akan kita bacakan bersama-sama. Kiranya idenya ini sesuai dengan kondisi kelas kita, dengan kondisi apa yang kalian inginkan, idenya akan diterima. Bisa disepakati? Misalkan idenya nggak bisa diterima, coba kita cari alternatif lain. Oke ya, coba dari pembahasannya mulai dari religius, berperilaku sopan kepada bapak dan ibu guru. Setuju nggak? Setuju ya, ini wajib. Oke, sip. Membaca Al-Quran 10 menit. Setuju nggak? Nggak tahu. Setuju nggak? Oh, 5 menit aja. Bismillahirrohmanirrohim terus selesai. Hah? 5 menit ya. Oke, setuju ya. Kemudian selalu melakukan hal-hal positif. Masih terlalu luas positif. Contohnya apa, Rek? Kita lebih sempitkan lagi. Jadi hal positif itu banyak banget. Misalkan apa namanya, menyelesaikan konfliknya Palestina dan di Gaza. Hal positif kan? Oh, apakah kita lakukan? Lebih spesifik lagi, hal positif religius berarti taat ibadah, misalkan duha berjamaah. Oke ya, Dil ya. Religius membaca basmalah sebelum belajar, Dil. Oke. Membersihkan bangku masing-masing dan menjaga barang pribadi. Nampaknya semuanya bisa disepakati ini ya. Nah, untuk selanjutnya, Rek, ya, saya minta untuk sekretaris menyiapkan kertas manila besar, ya, 3.000 perak harganya, ya. Untuk keyakinan dan kesepakatan yang sudah disetujui, ditulis tangan, tempelkan di sampingnya mading kelas, ya. Entah itu dilaksanakan kapanpun, tetapi kalau bisa besok harus dilaksanakan dan menjadi bacaan bersama-sama. Harapannya dengan kita menepati keyakinan dan kesepakatan ini, Rek, ya, kelas kita akan menjadi lebih nyaman lagi. Bisa dipahami? Baik, untuk kesepakatan dan keyakinan sekolah, kesepakatan dan keyakinan kelas nampaknya sudah cukup sampai sini. Selanjutnya tolong diabadikan hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Zulfa, saya dari kelas 12 IPS. Perkenalkan, nama saya Wibi Ahmad, saya dari kelas 12 IPS. Perkenalkan, nama saya Abdul Iwan dari 12 IPS. Ya, setuju. Ya, setuju. Sangat setuju. Menurut saya agar kelas menjadi akrab dan solid. Kalau menurut saya, kelas semakin nyaman. Menurut saya, kelas menjadi lebih berkomitmen. Terima kasih. Sekian video aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.